channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Jatinegara dan pada hari ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api Menoreh dari Jakarta menuju ke Semarang. Ikuti video perjalanan saya sampai akhir. Oke guys, saat ini saya sudah berada di peron jalur 5 dan 6 stasiun Jatinegara. Jadi sebetulnya saya bisa naik kereta api Menoreh dari stasiun Jatinegara. Karena kereta api Menoreh itu dari Jakartanya cukup ngecer ya. Jadi kita bisa naik dari stasiun Jakarta Pasar Senen, bisa naik dari Jatinegara, kemudian dari Bekasi, bahkan dari Cikarang. Cuman ini karena waktu keberangkatannya masih lama, jadi saya pilih berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan ini saya mau naik KRL ke arah Pasar Senen. Jadi untuk KRL ke Pasar Senen itu kita naiknya dari jalur 5 stasiun Jatinegara. Sementara kalau arah sebaliknya itu dari jalur 6 atau jalur 1. Jadi ini jalur 1-2 ini khusus untuk jalur yang menuju ke arah stasiun Manggarai. Jadi ini KRL yang baru datang nih di jalur 2. Itu kalau kita mau naik KRL ke arah Kampung Bandan via Manggarai. Termasuk kalau mau ke stasiun Gambir tuh kita bisa naik kereta ini, nanti turun di stasiun Manggarai, ganti kereta, kemudian naik yang ke arah Jakarta Kota, turun di stasiun Gondangdia. Ini KRL JR205 dari arah stasiun Bekasi tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen, masuk di jalur 5. Saya mau naik kereta ini. Ini rangkaian formasi 12 kereta, dan ini peron jalur 5 ini pas banget buat 12 kereta. Nanti kereta 12 di sekitar sini, dan kereta 12 sama kereta 1 khusus buat wanita ya. Jalur 5 masuk komuter tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen 6025 rangkaian 12 kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan jalan. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Hati semua perhatikan keselamatan diri Anda. Stasiun Pasar Senen, hati-hati pintu dibuka kunci doorbell diopen dan ada tiket serta stasiun Pasar Senen. Oke guys, sekarang saya baru aja nyampe di stasiun Pasar Senen, tapi masih di jalur 6, baru aja turun dari KRL komuter lain dari stasiun Jatinegara. Dan nanti kereta api Menoreh akan disiapkan biasanya di jalur 4 stasiun Pasar Senen, atau mungkin 3 ya, nanti kita lihat nanti di jalur 3 atau 4 stasiun Pasar Senen. Sedikit informasi mengenai kereta api Menoreh, ini adalah kereta api yang melayani rute Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Semarang Tawang. Dan sebenarnya kereta api ini bertandem dengan kereta api Tawang Jaya Premium ya. Jadi untuk arah sebaliknya di jam yang sama, kurang lebih sama, itu berangkat kereta api Tawang Jaya Premium. Dan kereta Menoreh sendiri pagi itu dia memulai perjalanan dari kota Semarang, dari Semarang Tawang, kemudian tiba di sini di Jakarta Pasar Senen sekitar jam setengah 1 siang. Dan kemudian setengah 2 siang dia akan kembali ke Semarang, tiba di Semarang, kemudian malamnya jelang tengah malam dia akan kembali lagi ke Jakarta. Dan untuk kereta api Menoreh sendiri dia melayani 2 kelas ya. Dia melayani kereta kelas ekonominya jenis premium new image, dan juga melayani kereta kelas eksekutif. Kemudian untuk harga tiket yang ditawarkan untuk kelas ekonominya mulai dari Rp230.000 sampai dengan Rp280.000, dan untuk kelas eksekutifnya mulai dari Rp410.000 sampai dengan mungkin sekitar Rp500.000-an. Dan pada hari ini saya akan naik kereta api untuk di kelas ekonominya, dan karena ini akhir pekan saya dapat tiket di harga Rp280.000. Kemudian untuk kereta api Menoreh sendiri dengan keberangkatan siang dari Jakarta ini menjadi salah satu kereta ekonomi campuran tercepat di lintasnya ya. Jadi kalau kita hitungnya dari stasiun Pasar Senen dan kita hitung sampai dengan stasiun Semarang Poncol ya, karena di Semarang ini kita bisa turun di stasiun Semarang Poncol maupun di stasiun Semarang Tawang. Itu waktu tempuhnya hanya 5 jam dan 34 menit. Itu bahkan lebih cepat daripada kereta api full eksekutif seperti kereta api
Pandalungan. Kemudian untuk rute kereta api Menora sendiri dari Jakarta dia lumayan ngecer ya. Kita bisa naik dari stasiun Pasar Senen, kemudian Jatinegara, Bekasi, bahkan Cikarang. Tapi kemudian dia langsung bablas, langsung ke stasiun Cirebon Perujakan. Dari situ dia mulai ngecer lagi, turun di stasiun Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang. Ini saya udah di hall stasiun Pasar Senen, dan di stasiun Pasar Senen ini ada dua gate depan ya, gate 1, gate 2. Jadi untuk gate 1 ini untuk melayani kereta api yang berangkatnya dari jalur 1, dan gate 2 ini untuk kereta api yang berangkatnya dari jalur 3 maupun 4. Jadi untuk keberangkatan kereta di stasiun Pasar Senen ini hanya dilayani di jalur 1, 3 maupun 4. Dan kebetulan kereta api Menoreh pada siang hari ini akan diberangkatkan dari jalur 4. Jadi nanti saya masuk sini, kemudian masuk underpass, dan nanti keluar di peron jalur 3 dan 4 di bagian dalam. Ini saya udah di peron jalur 4 stasiun Pasar Senen, dan ternyata kereta api Menoreh udah tersedia di jalur 4. Tadi datang dari Semarang jam setengah 1 ya, dan ini lokomotifnya baru aja tiba, baru aja dirangkaikan. Dan hari ini lokomotif dinas kereta api Menoreh adalah CC 201-9218 dengan depo induk Cipinang. Dan hari ini saya akan duduk di kereta ekonomi 5 nomor 8 Bravo. Oke, mari kita sedikit review interior kereta api Menoreh yang kelas ekonomi ya. Hal utamanya menjadi concern adalah legroom yang sangat sempit, terutama karena keberadaan palang besi nih yang menabrak tulang kering kita. Untuk fasilitas standar di sini tersedia kantung untuk naruh botol, ada cup holder, tapi nggak semua kereta ya ada cup holdernya. Kemudian ada colokan listrik, cuman karena sempit ini kadang cukup mengganggu ya, terutama penumpang di sebelah kita kalau yang ada penumpang di dekat jendela. Dan untuk jendelanya standar aja, lumayan bening. Jadi kalau siang panas tapi ada tirainya ya, jadi kita bisa tutup. Kecuali yang di ujung-ujung kereta nomor 1 dan 21 itu nggak ada tirainya. Untuk susunan rangkaian kereta api Menoreh sendiri dari belakang lokomotif di sana ya, untuk yang Jakarta ke Semarang itu ada kereta membagi dulu, kemudian kereta ekonomi 1 sampai dengan 5. Ini tumbuhan 5 nih, padahal weekend. Biasanya ekonominya sampai 6. Kemudian diikuti kereta makan dan diikuti kereta eksekutif 1 sampai dengan 3. Untuk kereta ekonominya menggunakan jenis New Image yang udah dimodifikasi, tempat duduknya bisa direbahin dikit ya. Hari ini kereta yang saya gunakan adalah K3 01654. K3 artinya kereta kelas ekonomi, kemudian 0 artinya harus ditarik oleh lokomotif, tidak berkembang gerak ya. Kemudian 16 itu mulai dinasnya tahun 2016 dan nomor urut yang ke-54. Ini mulai dinasnya tanggal 14 November 2016. Deponya sendiri depo SMC atau depo Semarang Poncol. Di sini kereta api Menoreh udah menggunakan kode F, jadi bisa digeber di kecepatan 120 km per jam, mulai dari stasiun Cikarang sampai Hargelis, kemudian Cirebon sampai Comal, dan Kalibodri sampai Semarang. Dan ini 41 adalah berat totalnya, dan 10 itu adalah jenis suspensi atau bogi yang digunakan. Untuk sarana kereta ini yang duduk saling berhadapan itu nomor tempat duduk 11 dan 12 ABCD, sementara yang kursi tanpa jendela itu 21 AB dan 1 CD. Untuk toilet kereta api Menoreh yang kelas ekonomi ada satu di masing-masing sisinya. Di sisi ini kita dapat kloset jongkok dan lumayan sempit ya. Jadi perlengkapannya standar, ada wastafel, sabun, tisu, ada cermin kecil, dan flashnya di sini, ada hand shower, dan ada jendela pengharum dan gantungan pakaian. Sementara di sisi satunya kita dapat kloset duduk dengan fasilitas yang kurang lebih sama ya. Dan ini adalah rangkaian kereta eksekutifnya, adalah kereta eksekutif klasik Mild Steel. Dan untuk jenisnya
macam-macam ya. Cuman kadang-kadang juga pakai yang jenis image kayak kereta api Argo Merbabu. Ini kereta eksekutif 1 dan 3 pakai yang model kaca pesawat, dan yang kereta 2 pakai kaca lebar. Kalau interiornya standar aja ya, standar eksekutif, udah bisa selonjoran. Cuman ya ini keretanya kereta lama sih. Dan ini adalah interior kereta kelas eksekutifnya, tapi sekali lagi ini nggak bisa jadi patokan karena rangkaian yang digunakan gado-gado jenis keretanya. Seperti ini contohnya untuk sandaran kaki, ini nggak ada stoppernya untuk kereta yang ini, jadi ya hampir nggak bisa digunakan. Kemudian ini ada colokan listrik, tapi kini tidak bisa lagi untuk mengecas powerbank ya, jadi hanya bisa untuk HP, laptop, dan tablet. Kemudian di sini ada kantung penyimpanan, dan untuk legroom standar kelas eksekutif kita bisa selonjoran, dan di sini itu kacanya menggunakan jenis kaca pesawat, jadi sempit ya. Namun tetap dilengkapi dengan tirai, jadi kalau panas bisa ditutup tirainya. Kemudian di atas kita terdapat rak penyimpanan bagasi, ini full semua nomor 1 sampai 13 dapat rata, dan di sini terdapat tombol untuk reclining seat, dan di sini terdapat meja, bisa kita gunakan untuk makan maupun bekerja dengan laptop maupun menonton video di tablet. Untuk kereta makan yang digunakan untuk transit yang ini adalah M1-09401. Ini terakhir dimodifikasi tanggal 28 September 2024 di Balai Lese Tegal. Jadi walaupun udah tahun 94 ya, tapi barusan dimodifikasi jadi mewah dalamnya nih. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Saat ini perjalanan kereta api Menoreh telah tiba di jalur 3 stasiun Bekasi. Ini kita bisa naik juga dari stasiun Bekasi, dan ternyata lumayan juga ya penumpang yang naik dari stasiun ini. Jadwal berangkat kereta api Menoreh dari stasiun Bekasi itu jam 2 siang. Saat ini perjalanan kereta api Menoreh telah tiba di jalur 6 stasiun Cikarang. Ini pemberhentian terakhir sebelum kita nanti bablas sampai ke Cirebon dengan jadwal berangkat jam 2:15 menit. Kali ini saya sedang berada di kereta makan yang mewah ini. Ada beberapa menu andalan seperti nasi goreng parayangan, nasi bulgogi dengan harga mulai dari 40 ribuan, dan uniknya di sini ada sei sapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, harganya Rp55.000. Sementara untuk minuman ada air mineral dengan harga Rp9.000 dan beberapa minuman panas dengan harga Rp14.000 sampai Rp17.000.
Saat ini jam 4:19, kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Ini lambat sekitar 6 menit ya. Sementara jadwal berangkat seharusnya dari stasiun Cirebon Perujakan ini jam 4:19. Dan di sini terdapat jeda waktu yang cukup lama karena dilakukan pergantian kru masinis dan juga pengisian kembali tangki air toilet. Stasiun Cirebon Perujakan sendiri juga menjadi stasiun percabangan. Ini yang di seberang sana adalah jalur menuju ke arah Purwokerto. Saat ini kereta api Menoreh tiba di jalur 2 stasiun Tegal. Ini jam 5:20. Jadi kita lambat sekitar 9 menit ya. Di jalur 1 ini terdapat rangkaian kereta api Argo Anjasmoro keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pemalang.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pemalang, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Saat ini jam 5:43 menit, kita tiba di stasiun Pemalang, dan ini masih lambat 9 menit dari jadwal tiba seharusnya jam 5:34 menit. Ini suasananya udah mulai maghrib ya. Saat ini jam 6:07 menit, kita tiba di stasiun Pekalongan. Ini lambat 8 menit dari jadwal tiba seharusnya jam 17:59. Waktu tunggu kereta api Menoreh di Pekalongan ini hanya 2 menit aja ya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Wuling. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wuling. Jam 19:20 menit, kita tiba di jalur 1 stasiun Semarang Poncol. Ini lambatnya sekitar 11 menit, dan ini kelihatan ya, sebagian besar penumpang kereta api Menoreh ini turunnya di stasiun Semarang Poncol karena memang lebih dekat dengan pusat kota. Setelah ini kereta api Menoreh akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Oke guys, kita akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.